Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah, kelas 3A NIM 244111090. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul wireless atau jaringan komputer. Pengertian wireless. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Apabila jaringan komputer membutuhkan kabel jaringan seperti kabel optik, fiber, dan UTP, jaringan nirkabel wireless hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Yang kedua adalah jenis-jenis wireless. Yang pertama adalah wireless personal area network. WPAN adalah network yang terbentuk dari beragam perangkat dengan capaian 10 meter. Wireless personal area network menggunakan gelombang radio 2,4 GHz dengan menggunakan perangkat berbasis Bluetooth. Wireless personal area network dapat terdiri dari perangkat pribadi seperti handphone, PDA, BlackBerry, netbook, printer, dan perangkat lainnya. Standar wireless personal area network telah ditentukan oleh EA dengan kode 802.15. Yang kedua adalah WLAN, Wireless Local Area Network. Pengembangan WLAN dimulai pada tahun 1997. Spesifikasi Wireless Local Area Network pertama kali diberi kode 802.11 oleh lembaga IEEE. Peralatan standar WLAN sesuai standar 802.11 berfungsi pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data maksimal 2 Mbps. Pada Juli 1999, IEEE kembali meluncurkan spesifikasi baru dengan kode 802,11b dengan kecepatan transfer maksimum 11 Mbps yang sebanding dengan kecepatan card ethernet tradisional. Yang ketiga adalah Wireless Metropolitan Area Network. Teknologi WLAN yang juga disebut dengan WiMAX dapat didefinisikan dengan IEEE. Teknologi WiMAX bertujuan agar menjangkau area seukuran sebuah kota dan secara tidak langsung melengkapi Wi-Fi dan Bluetooth. Ada dua standar WiMAX, yaitu VVX WiMAX dan Mobile WiMAX. Frekuensi yang digunakan VVX WiMAX yaitu 2 GHz dan 11 GHz. Terkhusus Mobile WiMAX menggunakan frekuensi 2,66 GHz. Yang keempat adalah WiMAN, Wireless Wide Area Network. WiMAN terbilang lebih baru dibandingkan dengan WLAN. Teknologi WiMAN memungkinkan komunikasi dan akses data secara luas, merata, dan fleksibel. WAN dengan menggunakan teknologi network seluler seperti WiMAX, UMTS, GPRS, 8G, CDMA 2000, GSMM, CDPD, Nobitex, HSPDA, atau 3 GB untuk komunikasi data. Selanjutnya yaitu perkembangan wireless. Sejarah perkembangan wireless meliputi berbagai jenis dan spesifikasi yang berkembang. Generasi pertama yang muncul adalah teknologi yang disebut Advanced Mobile Phone Service. Teknologi ini dikenal dengan nama pelayanan seluler karena konfigurasi antenanya. Meskipun AMPS berbentuk mirip seperti sarang lebah, sel ini dapat mengurangi pemakaian energi,
meningkatkan akses menggunakan kembali frekuensi yang dibatasi bandwidth. Sebagai perbaikan dari AMPS, maka muncullah teknologi baru yaitu multiply access teknologi yang dikenal dengan Frequency Division Multiply Access atau PDMA. PDMA merupakan teknik multi akses di mana terdapat lokasi frekuensi yang spesifik. Pada PDMA, frekuensi yang digunakan dapat dengan mudah didefinisikan, tetapi penggunaan frekuensi tersebut belum cukup optimal. Akibatnya muncul kembali teknologi baru yang berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut, yaitu Time Definition Multiply Access (TDMA) untuk penggunaan frekuensi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu TDMA memanfaatkan frekuensi tertentu yang dibagi ke beberapa pengguna sekaligus. Dengan demikian terjadi efisiensi pengguna frekuensi yang ada. Proses pembagian kanal di antara para pengguna dilakukan dengan cara pembagian slot waktu kepada masing-masing pengguna. Metode ini sama dengan metode yang terdapat pada Time Division Multiplexing yang digunakan dalam jaringan kabel. Teknologi generasi selanjutnya adalah Mobile Switching Center atau MEC. MEC digunakan dalam jaringan telepon seluler, di mana MEC memberikan kontrol sistem bagi mobile base station atau MBS dan hubungan kembali dengan PSTN. MBS sendiri merupakan penghubung antara mobile unit kepada MES. Jadi, MBS dapat dikatakan sebagai sebuah transmitter yang mencari letak MCS terdekat untuk meneruskan frekuensi yang diterima dari mobile unit. Teknologi MCS memiliki landline yang sama dengan Central Office atau CO, kecuali antar pengguna dengan komponen wireless jaringan karena fungsinya yang rumit. Maka MSC dilengkapi dengan HLR (Home Location Registers) sebagai penyimpan data dan informasi mengenal pelanggan yang tersimpan secara permanen tanpa terganggu pada posisi pelanggan. Pada era sekarang terdapat 3 giga dan 3,5 giga. Maka di masa mendatang perkiraan akan terdapat suatu teknologi jaringan baru disebut 4 giga. 4 giga merupakan teknologi yang penawaran streaming video dengan kualitas tinggi dan daya tampung data yang lebih besar dibandingkan dengan 3 giga. Selain itu, 4 giga juga memberikan fasilitas penerimaan software defined radio atau SDR, orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM, dan multiply input multiply output atau MIMO, yang semuanya menggunakan transmisi data dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan WiFi. Kelebihan WiFi yaitu satu, penggunaannya yang bisa berpindah-pindah tempat. Yang kedua, sudah banyak perangkat yang support WiFi. Yang ketiga itu sekali klik langsung connect. Yang keempat adalah instalasi lebih murah, cepat, rapi, dan tidak ribet. Yang kelima adalah penggunaan listrik lebih kecil. Sedangkan kekurangan jaringan WiFi, satu, keamanan harus lebih diperhatikan. Sinyalnya biasanya itu terganggu. Dan yang ketiga adalah bandwidth. Kesimpulan, penggunaan teknologi jaringan berbasis wireless merupakan pilihan yang tepat saat ini. Hal ini disebabkan mulai bergesernya perilaku perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka dengan portabilitas dan kompatibilitas yang ditawarkan oleh teknologi wireless, tentu yang merupakan pilihan yang sangat menarik. Namun di balik itu harus dipertimbangkan juga teknologi wireless yang tepat untuk diterapkan di perusahaan sehingga dapat benar-benar membantu bisnis perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan dari masing-masing standar wireless yang tersedia saat ini atau dengan kode 802
lalu 802.11a, kemudian 802.11b, 802.9g. Dilihat dari sisi keamanan, tentunya 802.11b sedikit lebih baik karena dapat menerapkan metode enkripsi dengan menggunakan protokol web WIP di dalam jaringan tersebut. Kalau dilihat dari sisi tidak ada gangguan atau noise, tentunya teknologi 802.11a lebih unggul karena standar ini hanya menggunakan frekuensi 5 GHz, di mana frekuensi ini tidak banyak digunakan oleh perangkat-perangkat berbasis wireless lainnya. Sehingga untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, maka standar 802.11 muncul untuk menjembatani kelemahan pada standar 802.11a dan 802.11b. Sekian, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang wireless satu jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.